Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar daring, belajar dalam jaringan. Karena di Indonesia masih masa pandemi COVID-19 dan diberlakukan PPKM sampai level 4, sehingga kita dalam belajar dengan moda daring. Pada kegiatan ini yaitu pertemuan ketiga untuk materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ini masuk ke kegiatan 3. Kegiatan 3, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Kalian telah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Coba aplikasikan persamaan kuadrat tersebut untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ayo kita amati. Jadi banyak permasalahan sehari-hari yang penyelesaiannya bisa menggunakan penerapan persamaan kuadrat. Contohnya, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jadi ada kata kunci bahwa panjangnya itu lebih 12 meter dibandingkan dengan lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Alternatif pemecahan masalah. Jadi soal cerita tersebut, permasalahan tersebut dinotasikan dalam bentuk matematika. Misalnya, panjang tanah sama dengan P meter. Lebar tanah sama dengan X meter. Maka panjang sama dengan 12 ditambah X meter, karena lebih panjang 12 meter dibandingkan lebarnya. Luas tanah adalah lebar kali panjang, sehingga luas tanah 4.320 sama dengan lebar kali panjang. Tadi lebarnya X, panjangnya 12 plus X, maka 4.320 sama dengan X dikali 12 ditambah X, tutup kurung. Ruas kanan dijabarkan distribusi aljabar sehingga menjadi 4.320 sama dengan X kuadrat ditambah 12X. Dibawa ke kiri semua, X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.300 sama dengan 0. Sehingga notasi matematikanya sudah berbentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Diselesaikan dengan metode yang sudah dibahas. Ada metode pemfaktoran, ada dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus akuadrik untuk mencari akar-akar persamaan atau X1 atau X2. Nah, untuk permasalahan di sini diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Persamaan X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0, ditentukan nilai B dan C-nya. Adapun B-nya adalah 12 dan C-nya negatif 4.320. Maka didapat P sama dengan negatif 60 atau Q sama dengan 72. Karena jika dijumlahkan, P ditambah Q sama dengan negatif 30 ditambah 72 sama dengan 12. Sedangkan P dikali Q, negatif 60 dikali 72 sama dengan negatif 4.320.
persamaan kuadrat diubah ke bentuk umum, yaitu X ditambah P tutup kurung dikali dalam kurung X ditambah Q sama dengan 0. Tadi P-nya ketemu negatif 60 dan Q-nya ketemu 72, sehingga persamaan menjadi X dikurang 60 dalam kurung dikali dalam kurung X ditambah 72 sama dengan 0. Maka tinggal menentukan akar-akarnya. Untuk X dikurang 60 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 60, atau X ditambah 70 sama dengan 0, maka X2 sama dengan negatif 72. Maka sudah didapat akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat tersebut. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif, maka X yang memenuhi adalah X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60, maka panjang tanah adalah X ditambah 12. 60 ditambah 12 sama dengan 72. Jadi panjang sebidang tanah tersebut adalah 72 meter dan lebarnya adalah 60 meter. Contoh soal, ini latihan soal, nanti ada pembahasannya. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman kota adalah 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Alternatif pemecahan masalah dibuat notasi matematika, dimisalkan panjangnya adalah P. Keliling yaitu 2 panjang tambah 2 lebar, sehingga kelilingnya 2 panjang tambah 2 lebar sama dengan keliling. Kemudian 2 dikeluarkan pakai sifat asosiatif distribusi penjumlahan terhadap perkalian, maka 2 dikeluarkan dalam kurung P ditambah L sama dengan keliling. 2 dalam kurung P ditambah L sama dengan 90 karena kelilingnya adalah 90. Dibagi 2, ruas kiri dibagi 2, berarti tinggal P ditambah L, ruas kanan 90 dibagi 2. P ditambah L sama dengan 45, maka lebarnya adalah 45 dikurang P. Jadi sudah diketahui untuk panjangnya P dan lebarnya 45 dikurang P. Persamaan panjang dikali lebar itu sama dengan luas. Tadi luasnya adalah 450. Sehingga panjangnya P dikali lebarnya 45 dikurang P sama dengan 450. Ruas kiri distribusi aljabar, maka 45P dikurang P kuadrat sama dengan 450. Dibawa ke kiri semua, sehingga P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Diselesaikan, ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dalam kurung P dikurang 15 dikali dalam kurung P dikurang 30 sama dengan 0. P dikurang 15 sama dengan 0 atau P dikurang 30 sama dengan 0. Maka didapat akar-akar persamaan kuadrat tersebut, P-nya 15 atau P-nya 30. Untuk P sama dengan 15, maka lebar adalah 45 dikurang 15, sehingga lebarnya 30.
Untuk P sama dengan 30, maka lebarnya adalah 45 dikurang 30 sama dengan 15. Jadi, panjang dan lebar taman kota tersebut adalah 30 meter dan 15 meter. Jadi panjangnya 30 meter dan lebarnya 15 meter. Kerjakanlah latihan berikut di buku latihan dan dikumpulkan ke sekolah. Demikian pertemuan atau pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ilmunya bermanfaat. Sekali lagi pesan Bapak, tetap semangat untuk belajar. Kalau masa memang mengharuskan kita untuk belajar daring, jangan mengurangi rasa semangat dalam belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.